ketika itu terjadi, maka propertinya itu dianggap lunas. Halo, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan share kembali lagi tentang pembelian rumah pertama. Tapi kali ini saya akan share tentang membeli rumah dengan KPR sebenarnya menguntungkan atau merugikan. Ya, banyak orang berpikir, wah kalau saya pakai KPR kan rugi, enakan pakai uang cash, ya kan? Karena kenapa? Kalau beli pakai KPR, ya ujung-ujungnya saya harus bayar bunga besar. Ya, kita merasa seringkali, wah ini kalau pakai kredit bunganya besar. Tapi kita harus perhitungkan, bunga besar itu sebenarnya besar diukur dari mana. Karena kembali lagi kita juga lihat ya, kalau kredit itu kan KPR ya terutama ya, itu kan sebetulnya untuk bunganya sendiri sudah didesain paling efisien, dan kemudian juga untuk tenornya juga untuk jangka waktu panjang. Jadi ya sebenarnya besar itu kita lihat dari angka, tapi kembali lagi kalau kita lihat untuk bisa kita memiliki rumah sebenarnya ya masih masuk bagus gitu. Nah, kalau kita share, kita lihat ya sebetulnya sistem bunga di KPR itu menggunakan sistem bunga anuitas. Ya, anuitas itu artinya apa? Prinsipnya kita membayar cicilan yang sama tiap bulan, tetapi yang diperhitungkan bunganya itu hanyalah sisa dari cicilan pokoknya. Ya, jadi prinsipnya kita nggak seterus-terusan sepanjang waktu kita membayar bunga dari pokok pinjaman yang awalnya atau besar plafon kreditnya lah gitu. Kita tidak membayar bunga dari plafon kredit yang secara utuhnya. Ya, jadi ini sudah didesain supaya antara pihak bank dan pihak debitur itu sama-sama win-win. Ya, cuma memang kembali lagi karena besaran kredit yang kita pinjam itu jumlahnya besar, ya jadi kita ngerasa bunganya besar. Tapi balik lagi, kalau kita mau belinya secara cash, ya berapa banyak sih uang yang kita miliki saat ini, dan berapa lama lagi waktu yang kita perlukan untuk ngumpulin sampai uang cash kita terkumpul. Itu pun dengan catatan harga rumahnya atau harga tanah di rumah kita itu tidak naik ya, tidak naik. Karena kalau contoh 10 tahun ya tentu aja harganya sudah naik. Ya belum lagi dengan biaya hidup dan lainnya ya. Ya, oleh karena itu membeli rumah dengan KPR sebenarnya merupakan pilihan yang bijak. Pilihan yang bijak tentu saja harus diikuti dengan perencanaan keuangan yang terbaik. Ya, jadi kembali lagi dengan adanya KPR, saya akan paparkan beberapa keuntungan kita membeli rumah dengan KPR. Yang pertama adalah kita bisa membeli dengan modal yang lebih kecil. Ya itu apa? Ya DP-nya itu sendiri. Ya kalau memang bisa DP 0% juga, tapi saya tidak rekomen. Ya lebih baik dengan DP 15-20% kita bisa beli rumah, ya karena sekaligus itu membuktikan bahwa kita juga siap dengan cicilan bulanannya. Kalau kita bisa berhasil mengumpulkan DP minimal 15-20%. Ya, yang kedua adalah kita juga tahu bahwa masyarakat banyak sangat membutuhkan KPR, tetapi juga banyak bank penyedia KPR, sehingga efeknya kita bisa lihat begitu banyak promo-promo yang ditawarkan dari pihak perbankan. Ya, kita bisa lihat penawaran dari bank dilihat dari masa fixnya dan besaran bunganya. Ya, jadi kita bisa lihat contoh-contoh. Ada Bank A menawarkan yaitu katakanlah 3% selama 3 tahun fix. Ya, berarti itu ada jaminan untuk kita. Tapi harus diperhatikan juga faktor lainnya, berapa masa cap-nya atau fix berikutnya, juga berapa lama minimum tenor yang harus diambil.
Juga kita harus perhatikan juga syarat-syarat lainnya seperti kalau pelunasan lebih awal itu apakah ada penalti atau tidak, itu juga harus kita cek lagi. Ya oleh karena itu juga saran saya kembali lagi kita harus apply ke beberapa bank sekaligus. Ya, kamu juga bisa pelajari di buku saya, ini buku Pasti Beli Rumah. Ya, ini akan saya sudah paparkan dengan lengkap untuk Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. KPR ya, untuk seluk-beluk tentang KPR. Keuntungan berikutnya adalah dari sisi legalitas. Ya, membeli rumah secara KPR akan memberikan jaminan kita bahwa legalitas sertifikat yang kita miliki itu sudah pasti aman. Karena kenapa? Kita punya bank yang mau ngecekin keaslian ya dari legalitas dokumen, sehingga kita bisa terhindar dari penipuan atau pemalsuan dokumen. Nah, kemudian apalagi ya biasanya kalau kita KPR itu sudah di bundling dengan asuransi. Jadi ketika kita menandatangani perjanjian kredit itu juga sudah ada biaya asuransinya, sehingga kalau amit-amit nih kenapa-napa dari kitanya, ketika itu terjadi maka propertinya itu dianggap lunas dan akan menjadi haknya dari ahli waris. Ya seperti itulah simpelnya. Ya sehingga ini juga memberikan keuntungan dari sisi kita sebagai pembeli maupun dari sisi banknya juga merasa diuntungkan. Berikutnya, karena kita bicara KPR itu adalah membeli rumah, KPR itu adalah berbicara tentang mencicil jangka panjang, membutuhkan komitmen, dan biasanya orang yang bisa komitmen itulah yang menang. Dan biasanya yang sulit dari komitmen itu adalah langkah-langkah awalnya. Jadi maksud saya adalah mencicil rumah itu mungkin akan terasa berat di bulan pertama atau di tahun pertama, tapi katakanlah sudah lewat di tahun kelima atau separuh perjalanan, maka mencicil 10 juta per bulan yang awalnya terasa berat, lama-lama akan jadi biasa, akan jadi enteng. Ya, biasanya seperti itu. Dan 10 juta di tahun sekarang sama 10 tahun yang akan datang itu akan terasa lebih kecil, lebih mudah di 10 tahun yang akan datang. Sehingga biasanya ya buat kamu atau siapapun yang beli rumah itu bisa komitmen di awal, biasanya akan lebih mudah untuk menyelesaikan di bagian akhirnya, di akhir-akhir sampai pelunasan. Ya, kemudian tentu aja ya dengan komitmen yang bisa kita jalankan, ya ini akan menjadi investasi yang menguntungkan membeli rumah secara KPR. Karena kenapa? Ya harga rumah itu biasanya setelah jangka panjang, setelah katakanlah 10 tahun, biasanya cenderung meningkat. Dan ini tentu saja cicilannya dari kita kan tidak meningkat ya. Berarti ini ada salah satu faktor keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ya tentu saja semua itu harus dibarengi dengan perencanaan keuangan kita yang matang ya. Karena kembali lagi kita hanya bisa melunasi, menyelesaikan semua cicilan ini kalau kita terus merencanakan dan melakukan rencana yang apa yang sudah kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bicara KPR tentu saja sangat luas. Saya akan share lagi mungkin di lain waktu ya, atau mungkin juga bagi teman-teman siapapun yang ingin mengetahui promo-promo dari bank yang menawarkan KPR, kamu juga bisa hubungi saya, bisa klik langsung link WhatsApp saya atau juga komen di bawah ini ya. Jangan lupa share bila video ini bermanfaat. Juga jangan lupa pastikan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk channel ini.
Ya, saya Willy Steven. Sekian dulu hari ini. Salam deal setiap hari. Bye-bye.